Hari ini gimana? Kamu capek nggak? Kalau memang kamu sekarang capek, tolong istirahat dulu ya. Nggak usah dipaksain dulu. Oke? Kalau sekarang kamu juga sedih, nggak apa-apa ya. Nangis aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kita tuh nggak selalu bisa kuat. Kita nggak selalu bisa nahan nangis terus-terusan. Inilah saatnya kamu boleh ngeluarin unek-unekmu. Kamu boleh ngeluarin rasa gak enak yang kamu rasain lewat nangis. Gak apa-apa, nangis saja. Aku persilahkan untuk nangis. Gak apa-apa. Pengen nangis, terus ngerasa capek juga. Itu normal banget kok dirasain oleh setiap orang. Jadi gak apa-apa. Mungkin ini memang waktunya kamu untuk di fase sedih. Tapi tenang aja, fase bahagiamu juga ada kok nanti. Ditunggu ya. Karena mau gimana pun, kita gak bisa loh kalau pengen hidup kita terus-terusan bahagia, tanpa rasa capek, tanpa rasa sedih juga. Iya kan? Gak apa-apa, nangis saja. Nangis saja sepuasnya, sampai kamu rasa lega banget. Abis itu, kamu jangan sedih lagi ya. Kamu jangan nangis lagi. Ya, oke? Kamu juga harus bahagia. Gak adil aja gitu kalau kamu pengen lihat orang lain bahagia, tapi kamunya sendiri gak bisa bahagia. Suatu saat nanti, aku yakin kamu akan sadar bahwa lukamu bakalan benar-benar bisa mengingatkan kamu sebetapa berjuangnya kamu untuk melewati hari-hari terberatmu. Kamu akan sadar kalau kamu bisa sekuat itu untuk melewati hari-hari beratmu. Kamu akan sadar bahwa kamu gak selemah itu. Apa-apa yang udah kita lewatin, apa-apa yang kita alamin, itu bisa menjadikan kita, itu bisa membentuk kita yang sekarang ini. Kamu bisa sekuat ini karena kamu telah melewati begitu banyak banget rintangan yang berat dalam hidupmu. Karena mungkin saking terbiasanya kamu menghadapi hal yang berat, kamu tuh menjalani semuanya dengan sangat baik. Meskipun kamu pada awalnya gak yakin bisa kuat apa enggak, tapi pada akhirnya kamu bisa dan kamu kuat untuk melaluinya. Jadi kalau kamu sekarang ada sesuatu yang berat lagi, yakin aja, kamu bisa kok menghadapinya. Kamu bisa melewatinya. Awalnya aja kamu memang akan selalu ngeluh, kamu akan selalu nangis, kamu akan selalu terpuruk, kamu akan ngerasa rapuh. Tapi percayalah, itu awalnya aja yang kayak gitu. Lihat aja nanti, meskipun kamu sambil nangis-nangis, meskipun kamu sambil ngeluh-ngeluh, kamu pasti bisa kok. Kamu pasti bisa menghadapi semuanya dengan sangat baik. Kamu mendem semuanya sendirian juga ya. Kamu kuat mendem semuanya sendirian. Yakin. Tapi kalau kamu udah gak yakin bisa mendem semuanya sendirian, kamu boleh banget kok cerita. Kalau kamu ngerasa gak bisa lega dengan nangis saja, tolong terbukalah. Coba cerita ke orang yang kamu percaya. Terkadang, kita itu tuh cuma butuh tempat untuk bercerita. Kita butuh nyeritain apa-apa yang kita rasakan. Supaya kita bisa ngerasa beban kita lebih ringan. Biar kamu bisa ngerasa jauh lebih baik. Coba terbukalah sama orang-orang. Gak usah sama orang-orang deh. Cukup temuin satu orang aja yang kamu percaya. Temuin orang yang membuat kamu nyaman ceritain masalahmu ke dia. Ceritain semua keluh kesahmu. Cari orang yang kamu percaya buat dengerin ceritamu. Karena jujur, sebenarnya terkadang kita tuh cuma butuh teman cerita aja. Kita perlu ngomong apa-apa yang ada di hati kita.
Kita cuma pengen ada orang yang dengerin kita ngomong. Kita perlu ngeluarin apa yang kita rasakan lewat kata-kata. Sesimpel itu, tapi itu akan membuat kita lega banget. Karena aku juga gitu. Ya memang pada awalnya ragu banget untuk nyeritain apa-apa yang bersifat pribadi banget. Tapi lebih baik cerita daripada semua yang kita rasakan tuh malah numpuk banget. Takutnya nanti itu malah membuat kita makin sedih. Meskipun orang yang kita ceritain itu nggak ngasih solusi apapun, tapi kalau dia membuat kita nyaman, dia membuat kita ngerasa diterima, dia membuat kita ngerasa kayak, oh ternyata ada yang mau dengerin aku cerita. Itu tuh udah cukup banget, lebih dari cukup. Terkadang kita juga perlu temen ngobrol aja, nyeritain semua yang ada di dalam hati, dan lihat aja setelah itu kamu akan ngerasa plong banget rasanya. Meskipun dia nggak ngasih solusi apapun, dia cuma dengerin kamu ngomong sampai kamu selesai cerita, itu akan membuat kamu seneng dan nyaman. Kalau bisa, dicoba ya. Cerita aja ke orang yang kamu ngerasa nyaman cerita ke dia. Oke? Coba untuk mulai terbuka. Aku nggak maksa kamu untuk cerita kok. Aku cuma pengen ngasih saran aja. Biar apa yang kamu rasain tuh nggak menumpuk banget. Mungkin juga sebenarnya kita cuma butuh menyendiri untuk sementara waktu. Biar kita bisa berdialog sama diri sendiri dan bisa menyadari banyak banget hal. Ada banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari kesedihan. Menurutmu yang di atas ngasih kamu kesedihan itu gak ada alasannya? Pasti ada alasannya. Kita gak tahu alasannya apa. Yang pasti Allah akan merencanakan sesuatu yang paling terbaik buat hambanya. Meskipun kamu sedih, jangan lupa ya, kalau suatu saat nanti kamu bisa bahagia kok. Kamu akan bahagia banget karena kamu bisa bertahan dengan sangat baik saat kamu menghadapi hidup yang berat banget buat kamu. Kamu akan bangga banget sama dirimu sendiri. Jangan sedih terus ya, karena mau gimana pun, hidup akan terus tetap berjalan. Mau kamu sedih, mau kamu capek, mau kamu siap atau enggak, mau kamu kuat atau enggak, hidup akan tetap berjalan. Dan yang tahu kamu sedih, yang tahu kamu putus asa, yang tahu kamu capek atau enggak, itu cuma kamu sendiri kan yang tahu. Jadi mulai sekarang, kamu juga harus lebih peduli sama dirimu sendiri ya. Karena orang lain tuh belum tentu bisa peduli. Oke? Ingat tadi ya, sedihnya jangan berlebihan. Jangan jahat sama diri sendiri. Jangan benci dirimu sendiri. Mau gimana pun, kamu sendiri kan yang bikin kamu sekuat sekarang ini. Iya kan? Ayo, semangat ya. Selalu ada alasan di setiap kesedihan yang kita rasakan. Kamu harus semangat, jangan nangis terus, jangan overthinking. Pola makannya dijaga loh ya. Jangan begadang mulu. Kamu harus lebih peduli sama dirimu sendiri juga. Oke, semangat. Semangat.